Salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di hari pertama memasuki minggu ketiga bulan November ini. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya berkat dan anugerah serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati dan kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini karena kami dapat menikmati minggu yang baru dan hari yang baru karena berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan sebarang aktiviti di sepanjang hari ini, kami mahu mendasari segala sesuatu dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, tolong kami untuk memahami perkongsian ini dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang mempercayai Tuhan di tengah bencana. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur nomor 74, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, tetapi hanya ayat yang ke-12 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, bencana merupakan satu kejadian alam yang tidak mungkin dapat dihindari oleh sesiapapun. Umat Allah pun boleh mengalami bencana. Ketika pemazmur menuliskan apa yang kita baca hari ini, Yerusalem dengan bait Allah di dalamnya telah dihancurkan dan umat Yehuda telah dibawa sebagai tawanan oleh tentara Babel. Pemazmur dalam ayat yang pertama berkata, "Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya?" Saudara, kata-kata pemazmur ini bukanlah merupakan satu kenyataan yang menjelaskan bahwa Allah telah membuang umatnya secara tetap. Tetapi hal ini merupakan satu ungkapan pemazmur yang sangat dikuasai kesedihan karena bencana yang telah menimpa umat Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, ada 3 hal menarik yang dapat kita perhatikan dan pelajari dari pembacaan hari ini. Pertama, pemazmur mengalami pertentangan perasaan dalam hati karena di tengah bencana yang hebat itu, pemazmur merasa putus asa dan tidak ada harapan lagi. Namun, pemazmur tetap beriman bahwa Allah adalah penyelamat. Perkara yang kedua adalah hal yang menyebabkan pemazmur tetap mempunyai pengharapan adalah karena pemazmur mengingat sejarah tentang apa yang telah dilakukan Allah pada masa yang lalu. Hal yang terakhir dan yang ketiga, pemazmur memohon agar Allah mengingat dan menolong umatnya berdasarkan perjanjian di antara Allah dan umat Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, apakah Anda pernah mengalami bencana yang menimbulkan kesedihan luar biasa dan yang menyebabkan Anda merasa bahwa Allah telah membuang Anda untuk seterusnya? Ketika kita mengalami bencana, sebagai contoh, mungkin dalam situasi pandemik ketika ini, ingatlah kembali tentang pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita sebelum ini. Ingatlah juga bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi kita dan menjadi jaminan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita semua. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami.
Kepada siapakah kami berharap kalau tidak hanya kepadamu? Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berharap dan bergantung kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga, saudara dan teman-teman kami. Engkau berkati, pimpin dan lindungi apapun aktiviti yang akan mereka lakukan. Yang sedih Engkau hiburkan, yang berkekurangan Engkau berkati dengan anugerah kemurahan-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja menolong kita untuk lebih memahami lagi perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.